Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Afan ya, anak-anak ustazah, kadarullah kita terpaksa delay ya. Eh, Apa kabar anak-anak ustazah? Insyaallah sehat ya, tetap semangat ya anak ya. Kita mulai pelajaran kita hari ini di prakarya. Kita masih di bab budidaya tanaman hias. Nah, ini sudah ada beberapa orang yang mengirim tugas ke ustazah. Nah, kalau itu japri, ustazah langsung kirim ke grup biar nggak selip-selip kayak biasa ya. Boleh, nanti silahkan tengok di grup prakarya ya, kelas 10A atau 10B sebagai contoh. Memang belum masuk masanya, tapi kalau memang anti semua sudah siap, silahkan anti kirim ya. Anti kirim, insya Allah penilaian sudah dimulai. Bagi yang belum, nah berarti persiapkanlah alat dan bahannya ya kak. Oke. Kita mulai. Eh, di dalam kegiatan berbudidaya tanaman hias, anak-anak ustazah ada tahap-tahap yang harus kita lewati ya. Di antaranya adalah pertama adalah persiapan lahan atau media tanam, terus pembibitan yang kedua, selanjutnya masuk ke tahap ya dua ya, ya persiapan, ada dua tahap, yaitu persiapan lahan atau media tanam dan pembibitan. Nah, persiapan lahan atau media tanam ini kita bisa mempersiapkan dalam bentuk pot atau polybag atau dalam hamparan lahan ya, tergantung dari kesiapan kita akan medianya. Kalau memang punya lahan yang luas, halaman yang luas misalnya, nanti bisa menanamnya di hamparan lahan. Tapi kalau misalnya yang halamannya terbatas gitu, nanti bisa menanam di dalam pot atau polybag. Nah, selanjutnya adalah pembibitan. Masuk tahap pembibitan. Pembibitan ini adalah bagaimana cara kita memperbanyak si tanaman tadi. Nah, dalam pembibitan itu ada tahap-tahapnya, ada berbagai macam ya anak-anak ustazah. Ada yang namanya pembibitan vegetatif, ada pembibitan generatif. Iya. Nah, kalau generatif itu biasanya pembibitan yang dilakukan melalui biji. Nah, biasanya kalau untuk tanaman hias ini jarang dilakukan orang. Yang banyak dilakukan itu adalah biasa untuk jenis buah, itu entah mangga, lengkeng, rambutan, dan lain sebagainya. Jadi buah yang ada bijinya, nah, itu baru banyak perbajakan generatif. Nah, terus kalau untuk tanaman hias, anak-anak ustazah itu banyak dilakukan dengan cara perbanyakan vegetatif, yaitu dapat yaitu perbanyakan yang dapat menghasilkan bibit yang seragam dalam jumlah yang banyak. Nah, perbanyakan vegetatif ini pun anak-anak itu macam-macam ya, macam-macam. Nah, ada stek, ada okulasi, ada perundukan, ada cangko, apalagi macam-macam ya. Nah, di sini contohnya ada stek, ada perundukan, dan ada penyambungan. Nah, ini kemarin sudah sempat kita bahas ya anak-anak ustazah. Semoga anti sudah paham apa itu stek ya, apa itu perundukan, apa itu penyambungan atau grafting ya. Paham ya anak-anak ustazah. Nah, tahapnya adalah selanjutnya adalah penanaman. Penanaman itu kegiatan yang kita lakukan yaitu untuk memulai menanam. Nah, jika tanah itu padat, terlebih dahulu kita gemburkan ya. Kita gemburkan. Kalau dia kering, kita siram. Nah, kalau misalnya si benih ini tidak bisa langsung kita tanam, nah kita semai terlebih dahulu. Nah, itu dalam tahap-tahap penanaman. Nah, selanjutnya adalah tahap pemupukan. Nah, pemupukan ini dilakukan apabila tanah yang akan kita pakai sebagai media tanam dia unsur haranya kurang misalnya ya. Jadi agar tanah itu subur kembali, kita lakukan pemupukan. Nah, pemupukan ini anak-anak ustazah bisa dilakukan secara organik dan anorganik. Nah, kalau pupuk organik ini biasa kita dapat bisa dari kompos ya kan, bisa dari kotoran hewan ya kan. Nah,
atau dengan cara fermentasi juga ada ya, orang mendapatkan pupuk organik. Nah, yang kedua ada pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini adalah pupuk buatan ya anak-anak ustazah. Contohnya ada yang namanya urea, ada namanya NPK ya. Nah, itu masalah pemupukan. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu juga ada tahap-tahapnya. Ya, ada bermacam-macam. Setelah tanaman tadi kita tanam, ya kan? Dia tidak kita tinggal aja, anti nanam tanaman nih, sudah dapat media tanam, sudah mulai pembibitan, sudah ditanam ke tanah, masuk masa pemupukan sudah. Sekarang tanaman tadi sudah ditanam. Nah, tidak tinggal begitu saja ya, anak-anak. Itu di dalam tanaman itu tumbuh ya, setelah kita tanam dia ke media tanam, dia akan tumbuh ya Kak ya. Nah, itu ada namanya tahap pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan itu ada macam-macam ya. Yang pertama ada penyulaman ya, ada penyiraman, ada pembumbunan ya, dan ada penyiangan. Nah, apa itu penyulaman? Yaitu menanam kembali tanaman yang mati atau rusak ya, atau pertumbuhannya yang tidak normal ya. Jadi kan kalau tanaman itu kita tanam, tidak semua bisa sesuai dengan kita inginkan tumbuhnya ya. Ada kalanya dia ada kalanya yang setelah kita tanam dia mati gitu kan, atau tumbuhnya kawannya sudah besar dia masih kecil kuntet gitu. Nah, ini dilakukan penyulaman untuk yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah penyiraman di dalam pemeliharaan ini. Penyiraman ini kita lakukan sesuai kondisi ya, sesuai cuaca. Nah, jika hari musim hujan, nanti tidak usah harus menyiram tanaman tadi atau melakukan penyiraman. Nah, kalau hari musim panas, nah disinilah dilakukan tahap penyiraman. Jadi penyiraman ini bisa dilakukan pagi, bisa dilakukan sore. Jadi jangan siang-siang terik gitu ya Kak ya. Jadi melakukannya pagi atau sore. Nah, setelah itu adalah tahap pembumbunan. Nah, ini dilakukan untuk memperbaiki aerasi tanah. Aerasi itu sirkulasi udara di dalam tanah ya Kak ya. Jadi biar udara yang di dalam tanah itu bisa berganti dengan udara yang ada di atmosfernya. Nah, yaitu juga menutup pangkal tanaman atau bagian tanaman yang berada di dalam tanah. Jadi kalau ada akar-akarnya yang keluar, dengan pembumbunan ini dia tertutup lagi. Jadi dia tetap di dalam tanah posisinya ya Kak ya. Nah, selanjutnya adalah penyiangan. Penyiangannya itu dilakukan untuk membersihkan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Gulma itu ada tumbuhan-tumbuhan pengganggu ya Kak. Kalau kita menanam, jadi dia selalu tumbuh. Memang tanpa kita tanam, memang alaminya sudah seperti itu. Jadi itu harus kita buang. Nah, selanjutnya adalah pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, ini bisa dilakukan dengan pemberian pestisida. Pestisida sama dengan pemupukan, bisa memakai yang organik, bisa memakai yang anorganik. Ya, kalau untuk tanaman hias tidak masalah, tidak harus diwajibkan memakai yang organik. Biasanya kalau untuk tanaman sayuran ya Kak, atau tanaman obat, itu dianjurkan memakai pestisida yang organik, yaitu yang alami. Nah, selanjutnya setelah itu adalah panen dan pasca panen ya. Panen dan pasca panen. Nah, jadi kalau untuk tanaman hias dia disesuaikan dengan produk budidayanya. Apakah dia tanaman hias daun? Nah, apakah dia bunga potong? Apakah dia tanaman dalam pot ya? Kalau dia tanaman hias daun gitu ya kan Kak. Nah, berarti kita pasca panennya adalah memanen daunnya gitu kan, jadi kita perbanyakan lewat daun. Nah, kalau dia bunga potong ya kan Kak, tanaman hias tapi khusus untuk bunga potong, berarti pasca panennya adalah memanen si bunga tadi ya. Misalnya jadi kayak itu bunga seger yang dijual-jual orang itu, itu kan namanya bunga potong atau tanaman di dalam pot ya. Pasca panennya dia adalah bisa perbanyakan lagi, itu namanya pasca panennya. Oke, itu adalah tahap-tahapnya ya anak-anak ustazah. Nah, ini ada contoh-contoh tanaman hias ya, tanaman hias. Nah, yang biasa hidup di pot atau di taman di pot, kategori bunga atau daun, contohnya yang kategori daun ada aglonema atau caladium.
Nah, kalau kategori bunga ada namanya kacang piring, krisan, melati. Inilah namanya biasa ini ya Kak ya, yang bunganya yang dipotong ya. Terus ada tanaman hias potong dari ada kategori bunga atau daun. Kalau daun itu bisa ada puring, philodendron ya. Terus kalau yang bunga ada helocenia, mawar, sedap malam, krisan, ini contohnya, dan lain sebagainya masih banyak. Atau tanaman hias taman, contohnya rumput-rumputan atau bougainville atau bunga tabu dan rose, itu melati, mawar, kenanga ya. Itu berbagai contoh tanaman hias dan produk budidaya. Ini contohnya adalah mawar. Nah, ini dalam contoh bunga nyanggrek dalam pot. Oke, anak-anak ustazah. Ini adalah contohnya pengemasan bunga potong. Nah, inilah bunga potong yang ustazah bilang tadi, pas panennya itu yang diambil ada bunganya gitu. Jadi kalaupun kita ambil bunganya, ada harapan dia akan tumbuh lagi. Jadi dia selalu produksi si tanaman tadi adalah bunga, ya, tetap bunga terus. Nah, oke. Nah, ini adalah melati ya. Ini juga ini loh Kak, tanaman hias ini juga untuk diekspor ya. Jadi berwirausaha di dalam wirausaha budidaya tanaman hias itu bukan sesuatu yang tidak menjanjikan. Kalau menurut ustazah ya, itu juga janjinya sangat insya Allah hasilnya juga akan maksimal ya Kak. Kenapa? Ternyata bunga-bunga itu tidak hanya dikonsumsi sebegitu aja, ternyata bisa untuk diekspor ya anak-anak ustazah, diekspor. Terus apalagi kalau mau hari-hari besar misalnya mau lebaran gitu kan, nah orang membutuhkan bunga-bunga segar di dalam rumahnya untuk hiasan, atau untuk pesta-pesta sekarang orang lebih suka hiasan pelaminan atau hiasan panggungnya itu memakai bunga segar. Nah, ya, jadi kalau ustazah, menurut ustazah ya, berwirausaha budidaya tanaman hias itu adalah sesuatu hal yang menjanjikan. Apalagi sekarang sangat banyak peminat akan tanaman hias ya Kak ya. Baik, kita masuk ke perhitungan harga budidaya tanaman hias ya anak-anak ustazah. Nah, perencanaan bisnis yang baik ya sangat diperlukan agar usaha yang dijalankan bisa berhasil dengan baik ya. Itu dimulai dari pencarian ide, penentuan jenis usaha, lokasi usaha, terus kapan memulai usaha, target pasarnya, sampai strategi pemasarannya. Itu menentukan apa? Menentukan apakah bisnis ini bisa berjalan dengan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, jadi ditentukan dari bagaimana, dari pencarian idenya tadi sampai bagaimana strategi pemasarannya. Nah, satu hal lagi ya anak-anak ustazah yang tidak kalah penting di dalam sebuah usaha adalah masalah pengelolaan keuangan. Nah, di dalam itu termasuk perhitungan dari besaran biaya investasi dan operasional sampai kepada ketemunya harga pokok produksi. Ini sudah pernah kita bahas bagaimana kita bisa mendapatkan HPP atau harga pokok produksi di bab sebelumnya, di semester sebelumnya ini sudah pernah kita bahas. Bagian mana yang harus saling kita jumlahkan ya kan, akhirnya ditemukanlah harga pokok produksi. Kemudian dia menentukan besaran margin sehingga bisa ditentukan berapa harga jual dari produk yang kita punya. Ya, paham ya Kak ya? Mudah-mudahan anak ustazah masih ingat ya pembelajaran kita yang lalu. Kalaupun tidak, coba buka-buka lagi catatannya ya. Ada kemarin tuh sampai tugasnya pun untuk praktek ustazah kemarin sempat mengasih coba hitung HPP dari pengolahan makanan ya kan, kalau nggak salah ya di semester 1. Nah, jadi tidak hal yang langka ya anak-anak ustazah kalau sempat keluar soal tentang menentukan berapa HPP sebuah produk ya. Nah, anak-anak ustazah,
perhitungan biaya produksi produk ya pada dasarnya sama ya untuk jenis apapun usaha kita, begitu pula dengan budidaya tanaman hias. Hanya saja sedikit perbedaannya. Kalau untuk tanaman hias biasanya pengambilan marginnya lebih besar. Karena apa? Karena biaya operasional dan risikonya juga lebih besar ya kalau untuk tanaman hias. Jadi dia dilakukanlah pengambilan margin yang agak lebih besar. Nah, biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi apa saja? Ini juga sudah pernah kita bahas, yaitu yang kita masukkan situ ada biaya investasi, biaya tetap. Ya, biaya tetap itu apa saja di dalamnya? Ada biaya listrik ya, biaya air, penyusutan alat, gedung dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga biaya tidak tetap. Apa saja yang termasuk ke dalam biaya tidak tetap? Itu ada bahan baku, ya, tenaga kerja dan overheadnya. Nah, biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama, bahan tambahan maupun bahan kemasan. Jadi semua biaya yang kita pakai untuk berbudidaya tanaman hias itu termasuk biaya bahan baku. Mulai dari biaya pembelian tanah, misalnya kita membeli tanah komposnya kita beli, ya kan, potnya kita beli, bibitnya kita beli, pupuknya, pestisida, itu termasuk ke dalam biaya bahan baku. Nah, jadi semua biaya yang Ustazah bilang di atas tadi ya Kak ya, biaya investasi, biaya tetap, biaya tidak tetap, ya kan. Nah, itu semua menentukan ya, komponen yang akan menentukan HPP ya, harga pokok produksi suatu produk. Nah, kuantitas produk sangat mempengaruhi harga pokok produksinya. Ya, semakin besar kuantitasnya ya Kak ya, maka efisiensi akan semakin besar ditekan ya, dan harga pokok produksi yang didapatkan akan makin kecil. Nah ya, itu kuncinya ya. Nah, jadi harga pokok produksi tadi atau HPP tadi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan ya, biaya dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk ya. Kalau di sini produk kita apa? Bunga hias ya. Jadi semua jadi harga pokok produksi si bunga hias tadi dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk sampai ada produksi bunga hias. Seperti Ustazah bilang tadi, mulai dari misalnya tanahnya dibeli, potnya ya kan, bibitnya, pupuknya, pestisida. Nah, terus jadi itu semua termasuk harga pokok produksinya. Nah, selanjutnya adalah penetapan harga jual produk atau HJP. Itu diawali dengan penetapan HPP per unit ya dari setiap produk yang dibuat. Ya anak-anak Ustazah, HPP per unit adalah HPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya ini contohnya ya, satu kali produksi tanaman hias dengan HPP 3 juta misalnya dihasilkan 600 tangkai bunga ya. HPP per tangkai adalah 3 juta dibagi 6.000 ya, menghasilkan 6.000 tangkai bunga, afwan. Misalnya suatu kali produksi tanaman hias dengan HPP 3 juta ya. Kemudian dengan HPP 3 juta itu bisa menghasilkan 6.000 tangkai bunga. Ya. Nah, HPP per tangkai bunga bagaimana cara mencarinya? Yaitu 3 juta kita bagi menjadi dibagi dengan 6.000 sehingga mendapatkan Rp500. Jadi, harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang kita inginkan. Nah, jika HPP-nya tadi adalah Rp500 per tangkai, nah kita ingin anak-anak Ustazah mau berapa untungnya per tangkai bunga. Misalnya anak ingin dapat untung 100% Ustazah gitu kan. Berarti kalau HPP-nya Rp500, 100%-nya berarti kan Rp1.000 jadinya ya. Berarti ditambah 500, 100%-nya juga 500. Berarti 500 tambah 500 menjadi 1.000. Itulah dia harga jual. Harga jual yang akan
dapatkan, yang diinginkan ya. Nah, jika misalnya ditentukan margin keuntungan 100%, nah itu yang saya bilang tadi ya. Nah, metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan berikut. Nah, ini bisa kita bahas minggu depan ya, anak-anak ustazah. Sampai hari ini, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Ya, jadi bisa kita lanjutkan ya, insya Allah minggu depan. Cukup hari ini sampai di sini. Silahkan diulang-ulang ya kak ya, diulang-ulang. Di pelajaran semester lalu juga sudah ada. Insya Allah nanti kalau kita sudah menghitung HPP lagi, anak-anak saya sudah tidak ada kaget atau terkejutnya ya. Baik, kita cukupkan materi hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.